Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita pada semester kali ini kita mau lagi untuk mata kuliah yang berbeda ya, yaitu di mata kuliah ini kita akan ketemu untuk membahas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui jadwalnya di melalui Siama bahwa yang mengajar adalah saya. Saya harap teman-teman tidak lupa dengan saya, nama saya dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya juga sudah memerintahkan Komting ya untuk membuat grup WhatsApp untuk berkomunikasi ya antara dosen dengan mahasiswa. Oke, pada kesempatan kali ini nanti saya akan membahas terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kontrak pembelajaran, dan juga silabus atau RPS yang akan kita gunakan selama 1 semester ini. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah terkait dengan deskripsi mata kuliah. Oke teman-teman, di samping bisa mendengarkan penjelasan saya ini, juga teman-teman akan bisa mengakses PowerPoint-nya yang sudah saya sampaikan di LMS. Jadi teman-teman nanti tinggal download saja. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa teman-teman mahasiswa itu kan berada dalam bidang pendidikan keguruan, maka mata kuliah evaluasi pembelajaran itu mutlak dibutuhkan dan sifatnya penting. Ingat, karena tugas guru itu ada 3 ya, pra pelaksanaan, pra pembelajaran, ketika pembelajaran, dan pasca pembelajaran. Pasca pembelajaran inilah yang kita sebut kadangkala dengan evaluasi, penilaian, dan lain sebagainya ya. Jadi itu akan semuanya dibahas ya. Mata kuliah kita ini ada 2 SKS ya, sebagaimana yang ada dalam persebaran kurikulum yang ada di Prodi PGSD. Inti dari mata kuliah ini adalah teman-teman akan diarahkan untuk belajar secara teoritis terkait dengan teori penilaian pembelajaran ya. Tetapi nanti dalam pelaksanaannya nanti teman-teman juga tidak cuma real teoritis, tetapi nanti saya akan meminta produk teman-teman untuk menyusun misalnya kisi-kisi penilaian, setelah itu penilaiannya dan bagaimana cara untuk mengolah nilainya ya. Itu nanti hal-hal yang berkaitan dengan apa yang harus teman-teman lakukan, karena sebagai mahasiswa dalam prodi keguruan pendidikan ya, mata kuliah ini akan menjadi wajib ya, yang tidak bisa dipisahkan, karena harus diketahui bahwa terdapat 4 kompetensi guru. Yang pertama adalah kompetensi profesional, yang kedua adalah kompetensi pedagogik, yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi kepribadian. 4 kompetensi ini semuanya harus ada dalam jiwa seorang pendidik. Inilah yang membedakan antara guru yang mempunyai latar belakang pendidikan dengan guru yang mempunyai latar belakangnya tidak pendidikan. Maka nanti akan berbeda ya dalam hal penerapan pembelajarannya di kelas ya. Itu terkait dengan deskripsi mata kuliah saya. Sesi yang kedua adalah terkait, saya akan menjelaskan tentang kontrak belajar ya. Ini penting, kontrak belajar harus saya sampaikan sehingga nanti dalam proses pembelajaran nanti teman-teman akan tahulah STN ya, akan terikat ya, tidak mundur di tengah jalan dan lain sebagainya. Yang pertama seperti biasa, tetap muka kita 14 kali pembelajaran dengan 2 pelaksanaan ujian, jadi total akan ada 16 ya. Seperti biasa mahasiswa bisa tidak hadir di kelas saya 2 kali sebelum UTS dan 2 kali sebelum UAS, jadi total maksimal 4 kali ya, sebagaimana yang kita laksanakan di semester sebelumnya. Untuk media pembelajarannya, ketika karena situasinya masih pandemi seperti ini kan, otomatis pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara online ya. Online-nya yang utama itu nanti kita menggunakan LMS, Learning Management System, yang sudah terintegrasi di Siama masing-masing mahasiswa. Jadi nanti tinggal klik, nanti akan terintegrasi. Tetapi teman-teman akan menunggu kode kelas saya nanti yang akan saya berikan
yang akan saya berikan nanti kode itu dikopikan dan otomatis teman-teman akan masuk di kelas LMS saya. Kalau sudah masuk di kelas LMS saya, ini modelnya kalau LMS itu harus teman-teman submitting presensi kehadiran. Jadi kalau mau dihitung hadir maka harus diklik kehadirannya, jika tidak bahaya nanti ya. Jika tidak diklik ya maka tidak akan terekam hadir di kelas saya secara online karena sistemnya akan membaca. Jadi yang pertama adalah menggunakan LMS. Yang kedua untuk suplementarinya kita menggunakan si Yama ya. Bagi teman-teman menggunakan si Yama, bagi saya menggunakan si dosen. Seperti itu. Terus untuk komunikasi ya, komunikasi di luar pembelajaran atau pasca pembelajaran atau untuk koordinasi nanti kita menggunakan WhatsApp group ya. Tetapi itu bukan komunikasi ketika proses pembelajaran. Ketika komunikasi proses pembelajaran nanti di LMS ada fitur namanya diskusi. Teman-teman bisa share di sana. Misalnya ada mau bingung terkait dengan materinya dan mau tanya, ya nanti teman-teman bisa menulis di sana, bisa tanya dan saya akan merespon ya. Itu akan lebih privacy. Jadi yang didiskusi itu terkait dengan pertanyaan yang berhubungan pada materi pada saat pembelajaran ya. Tolong dibedakan. Oke. Selanjutnya untuk kelompok selanjutnya, karena ini kan mata kuliah kita ini terkait dengan pokok-pokok bahasannya ya. Jadi teman-teman silahkan nanti bisa buka di RPS. Jadi di pertemuan pertama kita hari ini adalah terkait dengan diskusi terkait dengan deskripsi mata kuliah dan kontrak belajar. Sedangkan untuk pertemuan kedua nanti kita sudah mulai materi inti. Materi intinya adalah terkait dengan pengertian atau hakikat, evaluasi dan penilaian pembelajaran, terus pendekatan penilaian, prinsip-prinsip penilaian ya. Itu masih dalam tataran dasar dan masih dalam tataran pengertian. Jadi masih sangat dasar sekali. Untuk pertemuan selanjutnya nanti pertemuan ketiga itu sudah membahas tentang konsep tes, penilaian, pengukuran dan evaluasi ya, dan hubungannya antara penilaian dan pembelajaran dan pentingnya penilaian bagi peserta didik dan guru ya. Ini nanti di pertemuan ketiga itu sudah terjadi pembahasan kelompok ya. Jadi pembahasan kelompok itu nanti pemaparan materi tidak hanya dari dosen saja selaku pengajar, tetapi nanti saya akan membagi teman-teman mahasiswa ke dalam beberapa kelompok. Mungkin nanti Komting bisa membantu ya saya, atau pun nanti saya putuskan sajalah, nanti saya melihat absensinya secara tercetak, nanti akan saya coding kelompokkan mana kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Di RPS saya sudah ada kelompok 1 membahas tentang apa, kelompok 2 membahas tentang apa, semuanya sudah ada di RPS. Jadi teman-teman tinggal download saja dan ikuti yang ada di RPS yang sudah saya sampaikan seperti itu. Nanti bagaimana teknisnya untuk diskusinya nanti gini. Jadi teman-teman misalnya satu kelompok terdapat ada 3 mahasiswa atau 2 mahasiswa nanti melakukan perekaman. Jadi dilakukan perekaman kurang lebih 15 menit terkait dengan materinya. Misalnya materinya terkait dengan prinsip penilaian yang baik ya. Jadi 2 orang itu memaparkan materi terkait dengan prinsip penilaian yang baik. Setelah itu nanti diupload ke dalam YouTube. Nah, nanti hasil uploadannya, linknya nanti tolong itu diberikan biar nanti bisa diberikan ke saya. Linknya nanti akan saya tempelkan, akan saya attach di LMS, jadi sehingga nanti bisa ditonton oleh semuanya. Kenapa seperti itu? Karena maksud saya adalah agar teman-teman juga berlatih ya bagaimana untuk menyampaikan materi ya. Harapannya adalah di depan publik, di depan teman-teman lain, tetapi karena masa pandemi ya cukup di depan kamera saja. Dan poin-poinnya akan terdapat ya. Jadi ketika menyampaikan itu pemaparan melalui video tadi yang diupload, linknya diberikan ke saya. Nanti teman-teman juga harus membuat PowerPoint ya. PowerPointnya nanti diberikan ke saya atau di-sharekan ke grup WhatsApp, tidak apa-apa, atau diberikan ke saya, nanti kan saya attachkan di LMS ya. Jadi itu terkait dengan deskripsi mata kuliah, kontrak belajar
dan pembahasan silabus. Nanti saya juga akan memberikan tentang modul-modul yang akan saya upload. Silahkan teman-teman download melalui LMS. Terima kasih. Assalamualaikum.